Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang audit program. Pertama kami menggunakan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama ada saya bersama Devi dan saya Kristina. Program di audit program itu ada pertama program pemeriksaan. Program pemeriksaan itu alat yang menunjukkan survei pendahuluan dalam pekerjaan lapangan adalah program audit atau program pemeriksaan. Auditor mengumpulkan bahan baku mengenai efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak risiko terhadap entitas dalam pekerjaan lapangan. Tanggung jawab audit atau pemeriksaan. Di tanggung jawab audit atau pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah perencanaan penugasan audit merupakan tanggung jawab auditor intern. Yang kedua ada pendokumentasian harus dilakukan secara perencanaan dan mencakup. Yang pertama ada penetapan atas tujuan pemeriksaan dan bentuk pekerjaan. Yang kedua adalah latar belakang informasi tentang kegiatan yang diaudit telah diperoleh. Yang ketiga untuk melakukan pemeriksaan tentang sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, audit akan dilaksanakan dikomunikasikan dengan pihak terkait. Yang kelima, pelaksanaan jika layak survei lapangan untuk mengenal lebih dekat kegiatan dan contoh yang akan diaudit. Yang keenam, penulisan program audit atau pemeriksaan. Yang ketujuh, bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit dikomunikasikan ditentukan. Dan kedelapan, perolehan penegasan rencana kerja audit atau pemeriksaan. Yang selanjutnya ada audit atau pemeriksaan. Menjelaskan apa yang tercakup atau tidak pada audit merupakan bentuk pekerjaan audit yang akan ditunjukkan oleh program audit. Audit ditujukan tujuannya diharapkan agar bisa menemukan pekerjaan audit, sistem pengendalian audit. Ini menjadi tujuan utama, yaitu memastikan yang pertama keandalan dan integritas informasi, yang kedua kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan regulasi atau pengaturan sebagai bentuk dari ketaatan, yang ketiga pengamanan aset, yang keempat sumber daya yang digunakan ekonomis dan efisien, dan yang terakhir adalah operasi dan program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oke, selanjutnya ada konsep dari audit program, yaitu ekonomi, efektif, dan efisiensi atau 3E. Ekonomis adalah penghematan, efisiensi adalah meminimalkan kerugian, dan efektivitas yaitu menekankan hasil aktual dari dampak sesuatu dapat efektif namun tidak efisien. Nah, konsep 3D ini tujuannya untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kavika. Selanjutnya adalah tentang mekanisme program audit. Jadi, di mekanisme program audit ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada penyiapan program audit, yang kedua ada aktivitas, yang ketiga ada mekanisme program, yang keempat ada hubungan program dengan laporan audit internal, yang kelima ada penugasan staf untuk audit skala kecil, yang keenam ada pedoman penyiapan program audit, yang ketujuh ada kriteria program audit, yang kedelapan ada bagian dari program audit untuk kriteria pembelian. Yang pertama adalah menyiapkan program audit. Jadi dalam menyiapkan program audit ini ada pedoman-pedomannya. Pedomannya ini adalah telaah laporan, program audit, dan berkas kerja serta dokumen-dokumen lainnya dari audit terdahulu. Lalu selanjutnya lakukan survei pendahuluan. Selanjutnya adalah telaah literatur terbaru di bidang audit internal tentang masalah yang diaudit. Alasan atau kenapa ada pedoman ini adalah
aktual atau potensial dari sistem kontrol yang ada. Selain itu, untuk mendapatkan latar belakang dan menentukan apakah hasil-hasil penelaahan sebelumnya untuk memutuskan info audit terlarang dengan lebih baik. Yang kedua ada ambiguitas. Yang dimaksud dengan ambiguitas adalah dalam menyusun program audit harus dihindari sifat ambiguitas, yaitu timbulnya respon yang berbeda dari auditor yang berbeda. Untuk menghindarinya, maka program audit harus berisi langkah-langkah khusus sehingga auditor akan langsung memahami langkah-langkah program tanpa membutuhkan instruksi lanjutan. Yang ketiga adalah mekanisme program. Mekanisme program audit harus mencakup estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap segmen audit. Estimasi ini merupakan estimasi awal, tetapi membantu penanggung jawab audit dan supervisor audit mengontrol dan menelaah pengajuan kerja. Yang keempat adalah hubungan program dengan laporan audit internal. Maksud dari hubungan program dengan laporan audit internal adalah akhir dari laporan audit internal harus sudah dapat diperhitungkan sejak masih tahap awal menyusun program audit. Hal ini perlu karena tujuannya sebagai arahan dan untuk menghindarkan dari pekerjaan audit yang tidak perlu. Yang kelima adalah penugasan staf untuk audit skala kecil. Penugasan staf ini cukup ditugaskan ke orang audit internal untuk skala kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya audit. Yang kedua, kriteria dari program audit. Kriteria program audit diantaranya tujuan operasi yang diperiksa harus dinyatakan dengan jelas dan disetujui klien. Kedua, program harus sesuai dengan penugasan audit. Yang ketiga, setiap langkah kerja yang diprogramkan harus memiliki alasan. Yang keempat, langkah-langkah kerja harus mencakup instruksi-instruksi positif, tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kelima, harus menunjukkan prioritas relatif dari langkah-langkah kerja. Yang keenam, program audit sebaiknya bersifat fleksibel. Yang ketujuh, program audit harus dipisahkan dengan bahan-bahan dari sumber yang tersedia dari staf. Yang kedelapan, informasi yang tidak perlu harus dihindari. Yang kesembilan, program audit harus memuat bukti-bukti persetujuan supervisor sebelum dilakukan. Selanjutnya dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada prosedur analitis, yaitu prosedur yang meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. Yang kedua, prosedur awal yakni prosedur untuk memperoleh pemahaman atas faktor persiapan bisnis dan industri klien, struktur pengendalian internalnya. Auditor juga melaksanakan prosedur awal untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendali dalam buku besar. Yang ketiga, pengujian estimasi akuntansi. Pengujian ini meliputi pengujian substantif atas saldo. Yang keempat, pengujian pengendalian adalah pengujian pengendalian internal yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Selanjutnya, pengujian transaksi adalah pengujian substantif yang terutama meliputi tracking atau watching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Pengujian saldo berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. Selanjutnya, pengujian penyajian dan pengungkapan dalam mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipusatkan oleh GALP. Sekian dari kelompok kami.